Kembali lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah, hari ini sehat. penampilannya agak berbeda, lebih stylish dan lebih muda nih Prof ya. Ada apa gerangan Prof di balik penampilan hari ini? Ya, biar nantinya apa yang disampaikan oleh ini, kebetulan ini agak maraknya PDIP ini kelihatannya mau merevisi, mau mengubah tentang undang-undang kepolisian. Oke, jadi penampilan barunya Prof Bowo ini kayaknya akan ada kaitannya dengan ada sesuatu yang baru di balik PDIP dan lain sebagainya. Ini udah kode-kode nih pemirsa dari Prof Bowo. Tapi tunggu dulu ya Prof, nanti udah di-spill di awal dan kita akan bahas lebih lanjut di segmen 1 ini. Tapi sebelumnya kita juga mau sapa dulu ya para pemirsa yang ada di studio yang sudah hadir, yaitu teman-teman perwakilan dari beberapa universitas, yaitu dari Universitas Airlangga, UNESA, dan juga Universitas Trunojoyo Madura, yang nanti juga bisa bertanya-tanya seputar permasalahan hukum, baik yang terkait topik hari ini ataupun di luar topik. Nah Prof, di tengah-tengah kontestasi pilkada ramai muncul istilah parcok alias partai coklat ya, bukan parem kocok ya, yang merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kerja pemenangan pasangan calon tertentu di pilkada 2024. Isu mengenai parcok ini ya mengemuka setelah PDIP menuding ada keterlibatan aparat kepolisian dalam pemenangan pilkada di sejumlah daerah. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan salah satu wilayah yang diduga menjadi tempat pergerakan aparat kepolisian adalah Jawa Tengah. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang tadi di awal sudah di-spill sama Prof Bowo nih, sebagai pakar hukum, bagaimana Prof Bowo menanggapi hal ini nih? Ya, memang sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ini tentang kepolisian ada klausula-klausula seperti bahwa kepolisian itu meskipun dia keluar dari TNI, ya kalau dulu kan jadi satu, komandonya kan Panglima TNI. Sekarang ya, berbeda. Setelah keluar dari TNI, ya, nah dia itu menjadi salah satu rujukannya adalah presiden, jadi bukan Panglima TNI. Nah, namun demikian di dalam undang-undang itu dia sebagai mengamankan masyarakat, ya toh, mengamankan loh ya. Dalam arti dia itu seharusnya memang di tengah-tengah. Perlu dicatat bahwa Polri di dalam undang-undang dan tujuan maksud di dalam aturan-aturan yang ada, dia di tengah-tengah. Tidak harus boleh memihak, ya? Netral. Netral. Jadi dengan tidak netral itu sehingga menjadi persoalan-persoalan pada DPR. Persoalan-persoalan pada yang ada hubungannya yang membuat salah satu undang-undang. Tapi kalau pandangan Prof Bowo di Pilkada 2024 kemarin sudah netral atau belum nih Prof? Ya kalau sekarang ini zamannya sudah ada apa ya, kedaulatan digital. Jadi kalau kedaulatan digital itu semua bisa menyoroti. Jadi kelihatan di YouTube, kelihatan di TV, kelihatan di mana-mana itu kelihatan. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Nah, karena itu harus hati-hati. Langkah sepak terjangnya tidak tertutupi lagi. Sudah keterbukaan informasi publik ya. Nah, contohnya medsos dan lain-lainnya itu sudah terlihat. Artinya masyarakat luas bisa menilai secara langsung dari HP, gadget yang mereka pegang masing-masing ya Prof ya? Nah, itu contohnya. Ketika mantan Presiden Jokowi dia buang-buang itu kan kelihatan, berpasangan, ada aparat, buang-buang semua itu kelihatan semua. Jadi itu adalah merupakan satu bagian tidak netral, khususnya Polri. TNI, Polri jangan ya. Oleh karena itu hati-hati, karena memang di dalam konstitusi ada hubungannya bahwa presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala pemerintahan, presiden sebagai panglima tertinggi. Nah, TNI adalah bagian dari rakyat, Polri bagian dari rakyat. Ada pesta demokrasi. Nah, dari situ kelihatannya didukung. Seharusnya itu hanya ngamankan saja.
Hanya boleh sekedar mengamankan saja. Contohnya, ketika ada eksekusi di pengadilan, polisi tidak bisa, hanya mengamankan saja, tidak bisa dia terlibat langsung, seperti pemilu itu. Nah, pemilu ya sama dong. Nah, dari situlah bahwa memang di dalam konstitusi memang ada undang-undang dasar nih, ada pasal 5 dan 20 kalau nggak salah ya. Jadi pasal 5 itu ada ketika eksekutif, yaitu presiden, mengajukan rancangan undang-undang, ketika ditolak oleh DPR, maka rancangan undang-undang itu tidak bisa lagi diajukan. Namun demikian, ketika DPR membuat satu undang-undang, ketika nggak disetujui oleh presiden, itu bisa langsung. Apakah sistem parlementer, apakah sistem presidensil, ini berbahaya dikarenakan maraknya senjata api, polisi tembak polisi, polisi tembak yang di Semarang, dan rakyat, petani, dan sebagainya. Nah, toh, akhirnya itu dievaluasi oleh yang namanya dari PDIP selaku partai ya, partai besar tuh. Nah, kebetulan DPR itu PDIP itu 100 tuh di mohon maaf di parlemen ya. Mayoritas ya, Prof. Iya, mayoritas. Itu bisa diganti dan sebagainya, bisa akan terjadi. Nah, itu yang berbahaya sekali. Ketika nantinya undang-undang ini akan diperbarui, bisa saja apakah Polri nantinya di bawah Panglima TNI atau di bawah Kemendagri. Memang Selandia Baru, negara-negara yang lainnya, Inggris dan lainnya, ini adalah memang Polri di bawah Mendagri. Oke, lalu apabila Polri dirubah menjadi di bawah Kemendagri gitu, apakah bisa menjamin ke depan tidak akan mengganggu netralitas, Prof? Ya, itulah yang menjadi persoalan-persoalan, sehingga apa? Sehingga itu adalah dievaluasi aja lah. Jadi mengingat, ya kita harus tahu nah, sekarang juga demikian. Di samping itu adalah Polri itu harus dievaluasi juga. Ketika memegang senjata api, itu harus dites psikologi tiap bulan itu. Ya semua, memang kalau sudah punya senjata api, nantinya orang itu bisa punya senjata api. Oke. Percaya dirinya tinggi ketika ada apa-apa, nanti ada apa-apa nembak, ada apa nembak. Itu penting sekali bahwa yang diberikan itu ketika tugas-tugas khusus. Maka kalau ini dikaitkan dengan apa yang menjadi salah satu Polri ya, ketika sepertinya di luar ya, di luar undang-undang nih, seharusnya ada pengawasan yang penting, ada Irwasda, Irwasum maupun Kompolnas. Ini harus memang pengawasan lebih ketat. Kelihatannya pengawasannya penilaian itu kurang. Jadi harus memang bersesuaian lah dengan rasa keadilan. Kelihatannya apa yang dianggap, nah ini kan DPR ini, yang ngomong DPR, itu adalah rakyat sudah memilih DPR. Jadi itu adalah suara rakyat. Betul. Terlepas dari A, B, C, D atau tidak, tetap itu adalah suara rakyat. Nah, kalau sudah suara rakyat, ini nantinya memang harus ada kehati-hatian. Jangan sampai nantinya kembali lagi nanti di bawah Panglima TNI. Kalau dulu kan di bawah Panglima TNI. Tapi kalau Prof Bowo lebih ke mana nih Prof mengusulkannya? Nah, kita harus melihat dulu baik buruknya, plus minusnya. Karena ini adalah merupakan satu bagian dari masyarakat yang menilai. Lihat, kalau masyarakat menilai, nantinya hati-hati ketika ada persoalan masyarakat, ketika mau ngadu ke polisian ternyata tidak ditutup dan sebagainya. Itu banyak sekali sebetulnya. Ada penilaian itu banyak, ya kan? Kalau
backing-backingan itu kan sekarang seperti itu. Jadi untuk evaluasi hasil kinerja sebetulnya masih banyak yang perlu diperbaiki lagi ya Prof. Ya? Tapi sebelum kita lebih lanjut tentang evaluasinya Prof, mungkin kita tarik dulu ke belakang ya Prof. Kalau menurut Prof Bowo, fenomena Partai Coklat ini awal mulanya dari mana sih Prof? Ya memang dari mantan Presiden Jokowi. Mantan Presiden Jokowi kan selaku panglima tertinggi, sehingga ada satu kedekatan itu. Ya contohnya ada ilustrasi macam-macam juga. Tapi kan ini sebetulnya kalau kita kaji, jadi kalau sudah nggak jadi presiden, mantan ini nggak boleh dia moral, etika dan sebagainya harus dia dulu ya. Jangan boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Tapi ini adalah merupakan satu bagian dari pesta demokrasi. Ini adalah pilihannya kan, pilihan rakyat sendiri. Nah contohnya banyak kotak kosong, kan itu adalah merupakan bagian dari tidak demokrasi. Kegagalan demokrasi begitu Prof? Sebetulnya kegagalan. Rakyat itu tidak tahu apa-apa. Kegagalan demokrasi atau kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi? Ya contohnya partainya tidak boleh begitulah. Contohnya kalau demokrasi itu janganlah sampai ada kotak kosong, itu tidak boleh. Janganlah. Kalau kotak amal tidak masalah sih. Nah, Prof, ini kan ramainya istilah parcok ini kan seolah-olah mempertanyakan netralitas Polri dalam pilkada. Ada dugaan pengarahan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam pilkada 2024, dan sejauh ini menurut penilaian Prof Bowo sendiri, gimana Prof Bowo melihat netralitas pihak kepolisian saat ini? Kelihatannya melihat seperti apa yang dilihat di TV-TV ya. 1 sampai 10 berapa Prof nilainya? 1 sampai 10 berapa Prof nilainya? Ya sebetulnya kalau kapan itu nilainya sudah 80, sekarang menurun lagi. Karena soal parcok ini Prof? Iya, kalau ya mulai menurun lagi. Jadi ini Jaksa Agung sudah mulai naik, turun lagi karena adanya Tom Lembong, jadi pilih-pilih, jadi nggak boleh. Jadi semua di mata hukum itu sama, semua di depan hukum itu sama. Karena kita tunduk pada konstitusi. Kita itu tunduk pada undang-undang dasar yang tertinggi. Jangan sampai kita itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Memang kalau aturan itu berubah-ubah. Contohnya kan ini ada sesuatu wacana ya. Wacana akan ada dievaluasi lagi ya sama Komisi 3 itu. Nah sekarang ribut lagi, ini ribut lagi. Jadi jangan membuat kegaduhan. Rakyat itu sebetulnya tidak tahu apa-apa, hanya melihat di TV, di YouTube, ya. Apalagi sekarang ini SD, SMP, SMA sudah pakai laptop juga, pakai handphone Android, jadi semua tahu. Jadi harus kehati-hatian sebagai pemimpin itu. Jangan sampai ada sesuatu, katakanlah, ya, ini kan ribut lagi, ya ini hanya ilustrasi. Gus Miftah sebagai seorang sudah khusus ya, menghina tukang es, jadi dia itu saya nggak tahu apa fenomena apa yang seperti itu kan nggak, menurut pandangan saya seperti itu kan seorang tokoh agama, dia gitu kan nggak pantas. Karena saya juga dulu rasanya menjadi seorang yang nggak punya itu ya sedih juga. Saya pernah jualan kecil itu, jadi kasihan, itulah menyentuh hati saya sampai segitu. Aduh, orang kalau sudah tinggi itu dia itu nggak mengenal orang bawah. Ya akhirnya kepercayaan berkurang. Orang ditokohkan, dianukan, wah itu seperti itu ngomongannya, ternyata nggak sesuai dengan adanya kesopanan, etika. Norma dan etika ya Prof. Marwahnya enggak seperti itu. Itu contohnya itu. Kenapa? Karena sudah kita zamannya bukan zaman seperti dulu lagi. Kalau dulu memang mass media sih, koran ya. Tapi sekarang ini kembali ke digital. Kalau ke digital tahu, jangankan per detik orang sudah tahu informasinya itu. Itu perlu dicatat semua pejabat. Nggak enak-enakan jadi pejabat itu. Baik, lalu
apa yang harus dievaluasi? Apakah menurut Prof Bowo ada kemungkinan akan isu netralitas ini akan terulang lagi di pemerintahan Prabowo Gibran, dan apa yang perlu dievaluasi agar itu tidak terulang kembali? Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, soal Partai Coklat dan isu netralitas yang semarak terjadi belakangan ini ya Prof, kalau sekarang di pemerintahan Prabowo Gibran, kalau menurut pandangan Prof Bowo, apakah ada kemungkinan untuk terulang lagi, atau mungkin ada sesuatu yang perlu dievaluasi Prof, agar itu tidak terulang kembali di periode yang ini? Ya, pertama adalah perlu dievaluasi tentang adanya koalisi itu ya. Jadi koalisi itu partai politik bisa menyatu ya, sampai jadi gendut partainya. Gak gendut lagi. Kalau ada mencalonkan pilkada nggak berani. Ya, sampai seperti itu kan berarti apa? Berarti kegagalan demokrasi sebetulnya. Nah ini insya Allah nanti akan saya ajukan tentang masalah di MK supaya jangan ada kotak kosong. Diterima atau tidak ini namanya upaya ya. Biar nantinya masyarakat tahu, oh ternyata arahnya kemana ya, supaya nggak kotak kosong. Berarti menguji tentang adanya pemilu itu di MK, bukan di PT UN, bukan. Oke. Ya di MK, sehingga nanti untuk 5 tahun ke depan tidak ada kotak kosong. Kita itu kalau kembali kotak kosong, nanti kita itu flashback ke belakang, dalam arti Undang-Undang Dasar 45 yang pada aslinya itu kan sebetulnya pemilihan kepala daerah baik presiden itu melewati DPR kan. Nah sekarang mulai langsung pemilihan langsung. Nah kalau hanya itu saja berarti kita kembali ke masa lalu. Jadi kita itu harus memang segala sesuatu jangan apa ya, ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan apa ya, punya kekuasaan, punya hal-hal yang berhubungan, punya aturan atau undang-undang, dimanfaatkan. Apa yang menjadi persoalan tentang demokrasi, tentang intinya demokrasi, nafasnya demokrasi itu adalah tidak bisa adalah calon yang tunggal. Lalu kalau dipaksakan ada lawannya dan akhirnya mereka mencalonkan ada lawan boneka, gitu seperti apa nih Prof? Malah itu lebih repot kan Prof? Bisa saja boneka dan sebagainya, tapi mencerminkan ini loh sebetulnya. Oke, mencerminkan inilah demokrasi. Demokrasi adalah ada lawannya, bukan lawan kotak kosong seperti itu ya. Bukan sendiri. Itu adalah pelajaran yang bermanfaat, pelajaran yang berharga bagi nantinya masyarakat itu melihat loh. Kalau nyoblos kotak kosong bagaimana? Masa kotak amal dicoblos? Ya itulah, ini guyonan dong. Tapi ya guyonan mengandung arti. Jadi ini adalah menepis nantinya MK yang bisa, putusan MK yang bisa menepis tidak ada kotak kosong, dikarenakan ini kita nggak tahu arti sebagai suatu partai itu memang apakah tujuannya untuk membela kepentingan demokrasi, membela apa tujuannya, seperti apa fungsi dari demokrasi, apakah menapas-napas demokrasi. Ini kan partai politik, dia punya kewenangan. Nah kewenangan ini disalahgunakan, oh ya ini aja dan sebagainya. Nah apakah
partai mencalonkan itu ada yang namanya syarat-syaratnya, ya kan? Apakah syaratnya mahar? Kita kan nggak tahu. Memang partai politik adalah perusahaan, apapun perusahaan, berdirinya partai politik nggak hanya membalik tangan, tapi perlu modal dan sebagainya. Karena kita itu berapa provinsi, berapa kabupaten, banyak kan. Nah, dari situlah kita harus memang benar-benar harus ada rasa bukan kena kewenangan saja, arti kebijaksanaan, arti memang demokrasi partai itu sebetulnya berpihak pada masyarakat, pada rakyat, bukan hanyalah anggotanya, bukan kepentingan partainya, bukan. Memangnya Prof Bowo melihat kalau partai sekarang seperti apa, Prof? Berpihak kepada rakyat atau kepada kader-kadernya saja? Contohnya ketika menjadi kepala daerah banyak yang korupsi, berarti pengusungnya kan dari partai. Itu salah satu contoh konkretnya seperti itu. Oke. Jadi hal ini kan setelah jadi bupati kok jadi wali kota, jadi gubernur kok banyak yang di operasi tangkap tangan. Kayak baju oranye ya, Prof ya? Oh ya, kena ya, jangan sampai jadi tikus lontong gitu ya, buntutnya panjang. Prof, ini kan sementara itu kan mantan Presiden Jokowi itu kan juga ikut memberikan tanggapannya terkait isu Partai Coklat ini. Dalam pernyataannya 29 November lalu, ia meminta semua pihak untuk membuktikan tuduhan keterlibatan dirinya dengan Partai Coklat. Mantan Presiden Jokowi juga menyarankan agar isu ini dilaporkan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi jika memang memiliki bukti yang kuat. Ia menekankan bahwa tuduhan semacam ini tanpa dasar dan hanya akan menciptakan keresahan di masyarakat. Nah, ini tanggapan Prof Bowo untuk hal ini seperti apa? Iya. Jadi kalau dulu itu hal-hal sifatnya viral ini menjadi persoalan sekarang. No viral, no justice kan. Kemudian di TV itu kan nggak bisa dibendung, orang bisa melihat. Ini menjadi alat bukti juga, perlu dilihat itu. Jadi mengelak pun kalau sudah ada alat bukti bagaimana? Tayangkan TV kan sudah punya aturan sendiri, apapun bentuknya, karena ada undang-undang pers sendiri kan, 40 tahun 99. Ya, panjang bertanggung jawab untuk menyiarkan segala satu untuk kepentingan rakyat, untuk edukasi rakyat, baik sosial, baik yang berhubungan dengan hal-hal informasi itu kan pres. Nah, kalau kita lihat, ya itu yang bicara itu adalah contohnya Pak Jokowi memihak paslon-paslon itu kan enggak, ya boleh-boleh saja. Tapi ya kan rasanya itu kalau sampai nantinya contohnya ini di DKI ya, kalau saya lihat sampai membela itu RK itu mati-matian kan. Mungkin langsung secara spesifik kita bicara di Pilkada Jawa Tengah lah, Prof. Karena kita tahu kedua paslon yang kemarin, satu berasal dari yang hijau, satu berasal dari coklat. Dan Pak Jokowi secara terang-terangan langsung mengkampanyekan yang dari coklat. Seperti itu. Nah, kalau menurut tanggapan Prof Bowo seperti apa? Apalagi kan sebelum pulang dan menyelesaikan jabatannya sebagai presiden, Pak Jokowi pernah mengatakan saya akan kembali ke Solo dan menjadi warga biasa. Artinya kan beliau mengkampanyekan paslon tersebut sebagai warga biasa, Prof. Letak kesalahannya di mana nih, Prof? Ya tadi ada di mobil, terus buang-buang kaos sama pasangan ya katanya parcok seperti itu. Kan itu sudah merupakan indikasi-indikasi ya, sudah merupakan bagian dari dari bentuk kampanye kan, Prof? Ya kalau di dalam bahasa hukumnya itu adalah dugaan kan, kan dugaan juga. Terduga, dugaan itu kan boleh, orang menduga itu boleh, kan lempar-lempar sama pasangan. Nah itu kan kampanye, bentuk kampanye. Tapi ya memang pasangannya kan memang dari Polri. Ya, itu orang menganggap loh begitu gitu loh. Jadi ya mohon maaf,
Itulah bentuk-bentuk dari saya sampaikan tadi, IT, foto, medsos atau viral itu bagian bentuk dari bukti. Kalau dulu enggak. Tapi secara hukum apakah ada larangan, Prof, untuk mantan pejabat, mantan presiden tidak boleh melakukan kampanye terhadap paslon tertentu? Larangan enggak ada. Moral dan etika. Moral dan etika ya, Prof. Iya. Oke. Enggak ada larangan loh. Enggak ada larangan ya, Prof. Tapi secara moral dan kan etika. Harus kalau itu kan harus sama-sama ya. Memang mantan sih enggak ada. Kalau presiden enggak boleh dong. Harus netral dikarenakan dia itu mengayomi semua, bukan hanya antar golongan, antar partai, enggak. Tapi kalau presiden dalam case itu dia memposisikan dirinya, saya adalah ketum partai, jadi saya mendukung paslon tertentu, itu boleh ya, Prof ya? Ya, kalau dia sudah jadi presiden, punya partai, nah presiden kan sudah disumpah. Kembali lagi ke pasal 5 tadi, konstitusi, presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi. Berarti dia itu sudah bagian dari rakyat. Baik, berarti tidak boleh membedakan saya punya partai harus kembali ke partai saya, enggak sebetulnya. Berarti apabila seorang presiden itu juga menjabat sekaligus sebagai ketum partai, sebetulnya tidak boleh ikut kampanye. Tidak boleh, dalam arti dia sudah disumpah melindungi rakyatnya. Kalau gitu, apakah nanti menjadi negara federasi? Itu yang menjadi persoalan. Karena kita ingat tuh ya, kita adalah negara Sabang sampai Merauke itu negara kepulauan-kepulauan ya kan? Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, ada Jawa dan sebagainya kan. Ini harus kita nilai nantinya, jangan sampai terwujud nantinya akan semua minta merdeka sendiri-sendiri. Itu yang kekhawatiran saja. Tapi untuk apa namanya, efek dari Jokowi endorse dan Prabowo endorse itu kira-kira kurang lebih sebesar apa, Prof? Ya saya yang nilai kan dari nanti perolehan suara kan, endorse-nya perolehan suara dan sebagainya. Kalau saya sarankan ya janganlah nanti seperti itu lagi. Nanti dianggap memihak. Seorang presiden mantan itu nggak boleh memihak. Meskipun nggak ada larangan. Presiden dan mantan presiden sekalipun tidak ada larangan, cuman sebaiknya. Sebaiknya. Ya, ini hanyalah hati nurani, hanyalah integritas, etika. Saya sampaikan jangan sampai terjadi ini. Siapa lagi nggak bisa menyuarakan seperti ini. Syukur-syukur suara saya didengar. Saya yakin kok suara saya didengar. Soalnya saya yang bersuara ini adalah orang nggak masuk ke dalam partai. Anggaran bukan APBN saya sendiri, APBS, anggaran belanja sendiri. Jadi suka-suka bebas ya, Prof? Netral dong, orang yang netral. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan netralitas itu juga yang Prof Bowo yakini seharusnya juga dijunjung oleh semua pihak, baik itu yang masih menjabat termasuk yang mantan, seperti itu ya, Prof? Iya. Contohnya ya, dia diusung oleh partai, jadi dia menang menjadi kepala daerah. Apakah mesti harus ke partai? Yang lainnya bagaimana? Pimpinan apapun, kita kembali ke masa lalu ya. Sejarah Indonesia, sejarah Pulau Jawa. Kalau sudah jadi raja, ini kan mengayomi semua rakyatnya. Contohnya seperti itu. Contohnya ada adipati dan sebagainya. Kalau dulu seperti itu kan, yang ngayomi. Ya, itu adalah kita harus tidak boleh melupakan sejarah ya. Nah seperti itu. Ini saran aja lah. Ini menarik nih. Saya tidak bisa untuk memerintahkan, saran.
lebih baik saran. Boleh kan saran? Boleh, Prof. Tapi ini kan menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jangan-jangan apakah pemimpin yang sekarang belum cukup mengayomi? Tapi kita tahan dulu, Prof, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, kali ini sudah masuk segmen 3. Seperti biasa, kalau sudah di segmen 3 kita akan kasih kesempatan buat teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di studio. Ada beberapa teman-teman mahasiswa dari beberapa universitas, Prof. Ada UNER, ada UNESA, dan Universitas Trunojoyo Madura. Boleh kita kasih kesempatan untuk tanya-tanya langsung? Siap. Boleh ya, Prof ya? Siap, silakan. Pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana dari UNESA. Ingin bertanya, apa dampak yang mungkin timbul bagi Polri dan proses pemilu jika tuduhan tersebut terbukti benar? Terima kasih. Oke, baik. Ini dampaknya. Dampaknya, ya, Prof. kalau gitu dampaknya nggak netralisir. Berarti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ada klausul pasal-pasal, baik 1, itu ketentuan umumnya. Jadi Polri itu di tengah-tengah. Polri harus tidak boleh membedakan satu sisi dan lainnya. Dia tugasnya bukan tugas sebagai salah satu yang berhubungan dengan politik. Polri itu tidak politik. Kalau dia masuk ke ranah sana politik, berarti kan ini bisa direvisi. Akan direvisi kalau ketahuan. Nah, cakep pertanyaannya juga ya. Kalau terbukti, Prof, melanggar netralitas, apa bisa dicopot dari jabatannya atau seperti apa nih, Prof? Mungkin dikarenakan kelihatannya yang gaduh ini di DPR, apalagi di Komisi 3. Nah, banyak dari kita bicara bukan kabinet ya, parlemennya banyak dari PDIP. Bisa terjadi nanti di sana. Nah, kenapa? Karena di dalam konstitusi pasal 20 itu kalau sudah merombak undang-undang, merevisi undang-undang dan sebagainya, itu tanpa presiden tidak setuju, dalam 30 hari sudah menjadi. Itu harus hati-hati itu. Jadi ini sistemnya ada, saya katakan tadi bahwa presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi. Oke, presidensil. Tapi ini juga parlementer kalau melihat ya sistem negara ini parlementer. Jadi harus ada regulasi yang perlu diubah menurut Prof Bowo. Ya ini sudah, masa diubah lagi? Ini sudah masuk ke konstitusi, masuk ke undang-undang dasar. Nah, bukan dirubah, yang buat undang-undang itu memang DPR. Makanya ketika DPR tangkap, akhirnya apa? Akhirnya undang-undang KPK kan dirubah, direvisi kan? Nah itu kan, kenapa? Yang membuat adalah DPR. Akhirnya senjata makan tuan, dirubah lagi. Jadi undang-undang yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan, jangan sampai ada bahwa KPK itu bisa, contohnya, kalau punya alat sadap itu sudah tidak lagi, harus ada ke Dewan, namanya Dewan Pengawasan KPK. Oke, nah kalau ada kebijakan yang sekiranya hanya menguntungkan sekelompok orang dan dirasa merugikan rakyat harus seperti apa nih, Prof? Ya, itulah contohnya begini ya. DPR kalau jadi ketua mesti 2 kali, tapi DPR ini berapa kali? Sampai 4 kali, 5 kali. Lah, ini kan netral enggak? Kalau pejabat kepala daerahnya 2 kali, DPR ini bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali kan. Karena yang buat undang-undang, jadi perlu dimaklumkan. Perlu dimaklumkan dikarenakan tidak ada suatu orang yang ngajukan MK.
Kalau diajukan MK, kalau menjadi DPR harus 2 kali. Sama-sama. Tapi DPR enggak kan? Legislatif kan enggak? Sampai 5 kali, 6 kali seumur hidup. Tidak ada batasannya. Berarti orang yang buat undang-undang ini yaitu menguntungkan diri sendiri, menguntungkan sekelompoknya. Jadi solusinya, Prof? Di MK. Oke. Dalam waktu dekat ada keinginan mungkin, Prof Bowo? Ya, itu sudah saya agendakan itu. Oke, baik, siap. Kita tunggu ya agendanya Prof Bowo untuk meng-MK-kan ya. Siapa tahu akan ada perubahan dalam demokrasi. Tapi ditolak, nggak apa-apa. Pokoknya ada upaya itu. Semua saya dijalani lah. Yang penting diupayakan dulu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Silakan waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Saya Najwa Hairunisa dari Universitas Airlangga. Jadi, Prof, terkait persoalan kasus ini, itu kan Ketua DPP PDIP itu mengusulkan struktur Polri itu kembali di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Tapi sedangkan Ketua Indonesia ini Police Watch itu justru mengungkap kalau struktur tersebut dikembalikan seperti itu, maka potensi pelanggaran HAM ini akan meningkat. Nah, ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya, Prof. Kira-kira faktor apa nih, Prof, yang menyebabkan jika struktur Polri tersebut kembali ke bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri itu, kenapa bisa potensi HAM-nya itu akan meningkat? Terima kasih, Prof. Ini pertanyaan yang baik sekali, Prof. Ya. Gimana nih, Prof? Ini sama dengan yang sudah sempat Prof Bowo singgung tadi di segmen pertama. Prof Bowo memang mengusulkan kembali ke bawah TNI dan juga Kemendagri. Nah, ini barusan ditanyakan juga nih, Prof. Kalau menurut Prof Bowo seperti apa nih? Ya, memang pertama adalah sebab dan akibat. Kenapa ya ada perubahan-perubahan kan gitu? Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kan? Karena di situ sudah ada Polri adalah sudah sipil kan? Sipil yang dipersenjatai. Nah, kalau ada pertanyaan dari mahasiswi tadi, ya dari UNER tadi, paham saya. Jadi faktor adalah faktor kepentingan. Yang menyebabkan ini adalah faktor kepentingan. Kepentingan ini tidak lepas dari orang yang punya kekuasaan. Nah, memang kita memahami sistem negara kita adalah ada 3 hal. Ada eksekutif, yaitu presiden dan di bawahnya. Ada yudikatif, Mahkamah Agung dan di bawahnya. Ada legislatif, DPR dan di bawahnya. Jadi pembagian 3 kekuasaan itu bisa membuat undang-undang sendiri-sendiri. Contohnya, Mahkamah Agung membuat putusan ya, putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti bisa dijadikan sebagai salah satu referensi juga hukum. Kemudian eksekutif juga membuat satu keputusan, Perpu dan sebagainya, PP dan sebagainya, ya kan? Legislatif membuat undang-undang, kan begitu. Jadi semua itu membuat undang-undang sendiri. Jadi kuat-kuatan mana? Maka seringkali peraturan selalu bertumpuan. Pertumbuhan berdasarkan kepentingan masing-masing ya, kepentingan Prof? masing-masing. Lalu kalau untuk TNI dan Polri ini sendiri, kaitannya dengan bisa meningkatkan pelanggaran HAM itu seperti apa nih, Prof? Apabila Polri dikembalikan di bawah Kemendagri? Iya, soalnya melihat masa yang lalu, zamannya Presiden Soeharto, memang TNI adalah orang yang paling kuat karena polisi di bawah TNI. Nah, ini sebetulnya ya memang harus membaca suatu sejarah. Plus minusnya apa, Prof? Kalau dikembalikan dan tidak dikembalikan, Prof? Sebetulnya plus minusnya kalau saya melihat ini kembali konstitusi. Konstitusi adalah bahwa rakyat ini yang merupakan bagian yang tertinggi dari negara.
Ya DPR, kembali ke DPR lagi. Rakyat ini, negara kita itu kedaulatan di tangan rakyat kan. Ini kembali, rakyat sudah menguasai pada DPRI. Ya itulah. Seperti itu. Jadi tergantung DPR-nya, Prof ya? DPR, nah itu tergantung kepentingannya. Ya demikian, terima kasih Mbak. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya. Silakan pertanyaan selanjutnya, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sasabila Diapati Imran dari Universitas Airlangga. Saya ingin bertanya, Prof, apakah nantinya mengembalikan Polri di bawah TNI akan beresiko merusak supremasi hukum, di mana Polri seharusnya menjadi lembaga sipil yang independen? Ataukah justru memperkuat dengan memberi kontrol yang lebih besar pada TNI yang dianggap lebih disiplin dalam menjaga stabilitas politik? Terima kasih. Ya, ini cakep. Pertanyaannya nih, Prof. Gimana nih, Prof? Tadi dikatakan memang Polri kan independen. Kalau sudah independen, sebetulnya dari atas ini pimpinannya harus jangan ya harus memang benar-benar disiplin benar. Kalau independen ya independen. Jangan sampai dia memihak meskipun di bawahnya presiden. Tapi dia punya kepentingan. Jangan sampai nantinya memihak. Oh, Polri memihak Gerindra, partai. Polri memihak Golkar, Polri tidak boleh, kan independen. Tapi kalau sudah memihak, nantinya akan dikembalikan lagi. Kalau sudah dikembalikan lagi, kekuasaan itu akan terkikis nantinya. Ya TNI kan. Kalau sudah TNI, nantinya di bawah TNI, ya di bawah Panglima ya. Kementerian Dagri, ya, kasihan juga. Kasihan apa? Nantinya tidak ada suatu ya kembali ke netralitas seperti itu. Lah, oleh karena itu jangan terulang kembali persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu milik rakyat, bukan milik Polri, bukan milik TNI, tapi milik rakyat itu. Itu perlu diterna, perlu disampaikan dalam alam pikiran semua orang-orang yang sekarang menjadi penguasa-penguasa itu. Itu yang saya sampaikan. Demikian nantinya kalau sampai dikembalikan marwah kewibawaannya agak berkurang. Maka kalau sudah Polri itu janganlah memilih-milih ketika itu di tengah-tengah pada rakyat. Kalau rakyat membutuhkan tentang hal yang sifatnya mengayomi, ya toh, melayani, melindungi itu adalah rohnya dari Polri. Ya pasal 13-nya itu. Oke, baik, sebagai penutup, Prof, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pemerintah, Polri atau TNI dalam isu dugaan netralitas dan partai coklat ini, ya, Prof? Oleh karena harus ada kehati-hatian, baik TNI, baik Polri, baik pimpinan-pimpinan negara, ya semuanya tidak saya sebutkan. Sekarang harus ada kehati-hatian, dikarenakan zamannya sudah berbeda. Ketika zamannya sudah digital, nggak per detik pun akan terurai. Per detik pun apa yang menjadi kesalahan, per detik pun ketika ada persoalan-persoalan hukum, per detik pun kena tidak sesuai dengan harapan rakyat, nanti akan dilihat. Nah, bukan hanya melihat hanyalah di tingkat negara kita, tapi di luar negeri bisa melihat. Kenapa? Kedaulatan seperti apa yang saya sampaikan, kita ngomong di sini, di Surabaya TV, teman-teman saya bisa membaca di luar negeri, teman-teman saya bisa. Nah, dikarenakan sudah masuk digital, jadi tidak bisa kita pungkiri. Maka menjadi pimpinan itu ya memang serba salah. Satu sisi bisa ada menitahkan, satu sisi harus hati-hati. Kenapa? Karena rakyat sudah pandai semua, rakyat sudah cerdas, dan semuanya sudah dilihat, bisa melihat semua apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, itu akan dinilai. Jadi itulah yang menjadi persoalan ketika menjadi seorang yang dikuasakan karena sesuai dengan undang-undang
itu harus aman. Hanya itu aja sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Bowo atas waktu dan kesempatannya untuk mengedukasi masyarakat dan pemirsa setia Surabaya TV. Terima kasih juga untuk para audiens yang sudah hadir di studio untuk langsung berkontribusi bertanya-tanya kepada Prof. Bowo. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.